Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 3, Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama, yang diampu oleh Dr. Fahrudin MHI, akan membawakan sidang peradilan semu untuk perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen. Perkenalkan, nama saya Rura Putri Setia dengan NIM 10323666. Saya berperan sebagai hakim anggota 1. Kenalkan, nama saya Ria Anha Maharani dengan NIM 10323656. Di sini saya sebagai hakim ketua. Hai, perkenalkan dengan saya Dana Karawati, NIM 10323443 sebagai hakim anggota 2. Halo, perkenalkan nama saya Isari Mutiara Hasana dengan NIM 10323070. Saya di sini sebagai saksi penggugat. Halo, perkenalkan nama saya Dia Ayu Ratnasari dengan NIM 10323060. Di sini saya berperan sebagai penggugat. Baik, perkenalkan nama saya Suciapta Sosiawati dengan NIM 10323055. Di sini saya berperan sebagai kuasa hukum penggugat. Hai, perkenalkan nama saya Diva Gazia Tulisan dengan NIM 10323041. Di sini saya berperan sebagai kuasa hukum tergugat. Saya Nadira Fariza, NIM 10323045, berperan sebagai saksi 2 tergugat. Saya Sabrul Mubarak dengan NIM 10323069 berperan sebagai tergugat. Saya Bula Aris, NIM 10323042. Saya sebagai saksi 1 tergugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang semu Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara perdata tingkat pertama, perkara nomor 1411 garis miring PDT-G garis miring 2025 garis miring PA Kajen antara penggugat Yahya Sari Bidi Trianto melawan tergugat Syaful Mubarak bin Adam pada hari ini, Selasa tanggal 18 November 2025 dinyatakan dibuka. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Silakan kepada para pihak untuk memasuki ruang sidang. Baik, kita mulai ya. Selamat pagi, saudari penggugat. Selamat pagi semuanya. Sehat dan siap untuk mengisi persidangan pada hari ini ya. Alhamdulillah sehat dan siap untuk persidangan hari ini, ya mulia. Baik, selanjutnya majelis hakim akan memeriksa terlebih dahulu identitas saudari. Bisa maju ke depan untuk memberikan kami identitasnya. Silakan kamu. Untuk saudari penggugat, apakah saudari datang sendiri atau didampingi juga oleh kuasa hukum saudari? Saya datang juga dengan kuasa hukum saya, yang mulia. Dari kuasa hukum silakan bisa maju untuk melampirkan HPA, berita acara soal dan juga surat kuasa khusus. Baik, untuk saudara tergugat, selamat pagi.
Selamat pagi yang mulia. Sehat ya dan siap mengikuti persidangan pada hari ini. Alhamdulillah sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini yang mulia. Baik, majelis hakim akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Bisa maju ke depan untuk memberikan kartu identitasnya. Baik, untuk saudara tergugat, apakah sendiri atau didampingi oleh kuasa hukumnya? Saya datang dibantu dengan kuasa hukum saya yang mulia. Baik, untuk kuasa hukum bisa maju melampirkan partai A, kelas dan juga selain masalah sosmed. Ini. Untuk para pihak penggugat maupun tergugat sudah menerima surat panggilan ya untuk hadir pada sidang hari ini. Sudah. Ya. Dan jika begitu nama panggilan dinyatakan resmi dan makruh. Nah, hari sidang pertama ini adalah atas perkara pembuatan perceraian antara penggugat Yahya Said Trianto dan juga tergugat Syarul Mubarak bin Hadam. Nah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pada hari pertama sidang ini kami berkewajiban untuk memberikan nasihat kepada dari penggugat maupun tergugat bahwa perceraian itu tidak baik untuk saudara. Mengapa demikian? Karena dengan adanya perceraian maka ikatan kunci yang kalian jalin pada saat pernikahan akan hancur. Nah, alangkah lebih baiknya jika permasalahan yang timbul dalam rumah tangga itu diselesaikan secara keluargaan. Oleh karena itu berdamailah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan rahmatnya dan kasih sayangnya jika kita semua saling berdamai dan memaafkan satu sama lain. Ya kan? Hakim anggota 1 untuk memberikan tambahannya. Saudara penggugat dan saudara tergugat. Tentunya banyak kenangan masa lalu yang sangat manis untuk dilupakan. Perceraian tentu saja akan mengukirkan kenangan baik dalam diri saudara. Dampak seperti ini tentu saja akan membebani pikiran saudara. Kita sebagai manusia harus bisa saling memaafkan. Apalagi orang yang sangat berharga dalam hidup kita. Ikatan suami istri merupakan ikatan suci yang sangat begitu disayangkan sekali jika berakhir dengan perceraian. Karena dampaknya yang begitu besar ketika sang suami istri, terutama bagi anak. Menurut saya, bila Anda menyadari marilah diselesaikan secara damai saja. Saya harap nanti saudara terbuka untuk mengurungkan niat perceraian ini. Bagaimana untuk saudari penggugat? Tidak yang mulia, saya tetap dengan pengajuan. Saya tetap dalam permohonan yang telah saya ajukan, saya telah berpikir matang-matang ingin bercerai dengan tergugat. Saya sudah tidak tahan dengan perlakuannya yang sudah melanggar batas. Baik, tetap cerai ya. Kalau saudara tergugat sendiri bagaimana? Kalau saya yang mulia, saya masih berharap istri saya mencabut gugatannya karena mengingat anak kita itu masih kecil, masih butuh perhatian dari orang tua. Begitu yang mulia. Saudari penggugat mendengar jawaban dari saudara tergugat, apakah saudari mau mempertimbangkannya kembali atau tetap? Tidak yang mulia, saya tetap dengan pendirian saya. Sudah berbagai cara damai yang telah saya tempuh, begitu juga dengan keluarga saya, tapi tidak ada hasilnya. Baiklah, karena upaya damai dalam persidangan ini belum berhasil, namun tentu harapan kita perdamaian adalah jalan keluar yang terbaik. Untuk itu, sesuai dengan Permen Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim masih memberikan kesempatan kepada saudari penggugat dan juga saudara tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga ini secara proses mediasi di luar persidangan dan akan dipandu oleh mediator. Nah, pihak penggugat maupun tergugat apakah ingin memilih sendiri mediatornya atau dipilihkan oleh majelis hakim? Saya mengikuti mediator yang diminta oleh majelis hakim pada yang mulia. Saya yang mulia. Baik.
Para pihak akan melaksanakan mediasi terlebih dahulu ya dan menunjuk mediator tersebut. Nah, selanjutnya panitera akan mempersiapkan proses mediasi dan selanjutnya untuk mendengarkan hasil mediasi yang telah dilaksanakan. Duanya bisa hadir ya? Bisa? Bisa? Oke. Baik. Sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 November 2025 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat untuk mendengarkan hasil mediasi. Dan kami perintahkan kedua belah pihak untuk hadir pada sidang tersebut. Sidang pada hari ini kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Semu Pengadilan Agama Kajian yang mengadili perkara perdata di tingkat pertama. Perkara nomor 1411 garis miring PDT-G garis miring 2025 garis miring PA Kajian. Antara penggugat dia Adiran Nasari Bisi Trianto melawan tergugat Syahrul Mubarak bin Adam pada hari ini Selasa tanggal 25 November 2025 dinyatakan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, selamat pagi saudari penggugat. Selamat pagi yang mulia. Baik, saya hadir dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini. Alhamdulillah sehat dan siap mengikuti persidangan ini ya mulia. Kuasa hukum juga siap ya? Siap ya. Baik, untuk tergugat juga bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Siap untuk mengikuti sidang hari ini? Siap yang mulia. Baik, kuasa hukumnya juga siap ya? Siap ya. Nah, bagaimana usaha mediasi untuk kedua belah pihak? Baik, yang mulia, kami itu telah berupaya melaksanakan mediasi sesuai arahan majelis hakim, baik secara langsung maupun secara melalui kuasa hukum masing-masing antara penggugat dan tergugat. Namun, setelah diadakan beberapa kali pertemuan dan pembicaraan saling dengan teman, itu tidak ditemukan kesepakatan bersama yang dapat diterima oleh kedua belah pihak ini. Oleh karena itu, kami mohon kepada majelis hakim agar perkara ini sedang dilanjutkan pada tahap pemeriksaan pokok perkara ini ya. Terima kasih. Saudari kuasa hukum tergugat, apakah butuh pernyataan yang dikatakan oleh kuasa hukum tergugat? Benar yang mulia, dari pihak penggugat juga telah melakukan usaha pertemuan dengan itikat baik melalui proses mediasi. Namun hingga hari proses mediasi tersebut belum ditemukan titik temu dan solusi bersama. Dengan demikian kami menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk melanjutkan perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang Baik, terima kasih pada para pihak. Saudara sekalian, mengingat upaya damai melalui mediasi masih belum berhasil, maka perkara ini akan dilanjutkan untuk pemeriksaan perkara. Untuk itu, sidang saya nyatakan tertutup untuk umum. Saudara tergugat, apakah saudara sudah menerima salinan surat gugatan perceraian dari penggugat? Sudah yang mulia. Baik, untuk penggugat, silakan menjelaskan isi surat gugatan Anda mau dibacakan atau dianggap dibacakan. Yang kita sangat sesuai yang mulia. Baik, terima kasih. Untuk pihak penggugat maupun kuasa hukumnya, maka saudara akan mengubah dan menambah isi surat gugatan tersebut. Sudah yang mulia. Cukup ya. Nah, untuk saudara yang tergugat, apakah saudara akan mengajukan jawaban mengenai surat gugatan dari penggugat? Ya, saya akan melakukan dan melalui kuasa hukum saya. Baik, silakan kapan saudara dan kuasa hukumnya akan siap. Sudah yang mulia. Ceritanya. Baik, silakan kuasa hukum tergugat untuk menanggapi gugatan dari penggugat mau dibacakan atau dianggap dibacakan. Yang dibacakan. Silakan bisa maju untuk memberikan santunan kepada disangsi dan juga yang penggugat. Untuk kuasa hukum penggugat, bagaimana apakah akan menanggapi jawaban dari tergugat? Mau secara tertulis atau bagaimana? Jangan dibacakan. Silakan bisa ngajak ke majelis hakim ini untuk menyerahkan jawaban.
Dan majelis hakim sudah menerima rapor dari penggugat yang berisinya tentang pada perbuatan. Ya. Baik. Untuk pihak tergugat, bagaimana apakah akan mengajukan kritik terkait prakteknya penggugat? Ya, saya mengajukan kritik secara tertulis melalui kuasa hukum saya yang mulia. Baik, silakan calon saudara kuasa hukum Ahmad Siap hari ini. Dan silakan bisa lanjut untuk memberikan publiknya. Di sini juga sama ya, jawaban penggugat pintu please. Baik, karena kuasa hukum penggugat maupun tergugat sudah menanggapi saling jawab ya, maka sidang kita lanjutkan dengan adanya pembuktian. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara akan mengajukan bukti-bukti baik berupa surat maupun saksi-saksi pada hari ini? Iya, yang mulia. Baik, silakan saudara mengajukan bukti-buktinya. Baik. Majelis hakim sudah memeriksa bukti dari penggugat. Untuk kuasa hukum penggugat akan mengajukan saksi juga. Iya, yang mulia. Silakan, apakah saksinya sudah siap dan berada di pengadilan? Sudah di pengadilan yang mulia. Baik, silakan saksi-saksi penggugat untuk dipersilakan masuk di ruang sidang. Silakan duduk. Selamat pagi, saudara saksi. Selamat pagi, yang mulia. Baik, saya hadir dan siap untuk Saya saya. yang mulia. Baik. Kuasa hukum penggugat di saksinya cuma satu ya? Iya. Oh, baik. Oke, baik saksi. Sebelum persidangan dimulai, majelis hakim akan memeriksa identitas sebagai salah satu ke depan dengan identitasnya. Silakan siapa? Baik, sebelum memberikan keterangan, saksi akan disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agamanya kepada hakim anggota 2. Dipersilakan memimpin pengambilan sumpah saksi. Baik, yang mulia berdua. Saudara saksi dimohon untuk berdiri. Baik, apakah saudara bersedia disumpah menurut agama saudara? Bersedia yang mulia. Mohon sebutkan agama saudara. Islam ya, ya. Oke, baik. Sumpah akan dilakukan menurut ajaran agama Islam. Saudara bisa mengikuti kata-kata saya dengan sungguh-sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya, dan tiada lain kecuali yang sebenarnya. Baik, terima kasih saksi telah disumpah menurut agama Islam. Majelis berharap saudara memberikan keterangan dengan jujur dan tidak menutupi hal apapun. Saksi silakan kembali. Kita akan lanjutkan pemeriksaannya terhadap saksi. Silakan hakim anggota 2 bisa memulai. Baik. Saudara saksi, mohon sebutkan nama dan identitas saudara. Baik, nama saya itu Isani Mutiara Sana. Saya berusia 26 tahun. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari, Kabupaten Pekalongan. Pekerjaan saya itu ibu rumah tangga. Oke. Saudari punya hubungan dengan tergugat atau bukan? Tidak ada yang mulia, saya hanya tetangga penggugat. Baik. Apakah saudari mengetahui bagaimana keadaan rumah tangga antara mereka?
Ya, saya mengetahui pada awalnya memang rumah tangga mereka itu rukun dan baik-baik saja. Namun setelah bertahun-tahun kemudian antara mereka itu sering terjadi pertengkaran sampai akhirnya tergugat itu pergi meninggalkan rumah. Jadi, sekarang majelis memberi kesempatan kepada kuasa hukum penggugat untuk mengajukan pertanyaan. Mohon dikasih yang mulia. Ya. Saudara saksi akan Hamda setelah sudah pergi dari rumah itu tidak pernah kembali lagi atau menemui serta dokumentasi dalam kepada penggugat. Silakan, Joy. Iya, setelah tergugat pergi meninggalkan rumah itu, saya sudah tidak pernah melihat lagi tergugat itu menemui atau berkomunikasi dengan penggugat. Apakah saudara saksi mengetahui selama masa rumah itu tergugat masih memberikan masukan kepada penggugat? Setahu saya setelah misal rumah itu saya itu sudah tidak pernah lagi melihat tergugat itu memberikan masukan kepada penggugat. Apakah saudara saksi mengetahui selama mereka masih serumah tergugat itu menjalankan tanggung jawab sebagai kepala keluarga? Setahu saya itu tidak sepenuhnya karena tergugat itu kurang memperhatikan kebutuhan rumah tangga. Penggugat itu sering mengeluh kepada saya bahwa uang belanja yang diberikan oleh tergugat itu tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga penggugat ini seringkali berusaha sendiri untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan penggugat itu pernah meminjam uang ke saya untuk keperluan anak-anaknya. Kuasa hukum penggugat, silakan. Hadirin yang mulia. Ya. Saudara saksi, apakah saudara tahu secara langsung penyebab pertengkaran antara penggugat dan tergugat? Silakan. Setahu saya, penyebab persamaan antara mereka berdua itu karena masalah ekonomi, sehingga antara mereka berdua itu sering terjadi perselisihan. Apakah saudari pernah lihat langsung tergugat memberikan nafkah kepada penggugat untuk kebutuhan rumah tangganya? Saya itu tidak pernah melihat secara langsung ketika tergugat memberikan nafkah kepada penggugat, tetapi penggugat itu sering bercerita kepada saya bahwa nafkah yang diberikan oleh tergugat itu tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan setelah pergi dari rumah itu, saya tidak pernah melihat tanda-tanda tergugat itu memberikan nafkah kepada penggugat. Dan setelah pergi dari rumah itu, saya sudah tidak pernah melihat penggugat itu datang ke rumah penggugat. Apakah saudara pernah melihat secara langsung pertengkaran antara penggugat dan tergugat? Ya, saya itu pernah melihat mereka bertengkar. Saya lihat itu mereka bertengkar di teras rumah. Saya bilang itu karena masalah ekonomi. Kemudian saya lihat setelah bertengkar itu, si tergugat ini pergi begitu saja meninggalkan penggugat. Apakah saudara yakin tidak ada faktor lain selain ekonomi yang menyebabkan pertengkaran antara kedua ini? Yang saya tahu memang karena faktor ekonomi, saya tidak mengetahui adanya faktor lain selain faktor ekonomi. Baik, cukup yang mulia. Baik, majelis mencatat bahwasanya keterangannya saksi itu bersifat langsung dan relevan dengan perkara ini. Demikian ya, Mbak. Baik, terima kasih Hakim Anggota 2. Pemeriksaan saksi sudah selesai. Terima kasih saudari saksi, bisa kembali. Saudara Robert, saudara menerima keterangan saksi tadi atau anda berapa? Ya, saya menerima yang mulia dan yang tadi yang dikatakan oleh saksi itu semuanya benar. Baik, benar ya. Kita sudah mendengarkan keterangan saksi dari pihak penggugat. Lanjutkan kepada penggugat. Apakah saudara akan mengajukan bukti-bukti maupun surat maupun saksi pada hari ini? Iya, yang mulia. Baik, silakan saudara mengajukan bukti-bukti. Majelis saksi. Baik. Untuk beberapa pemeriksaan. Saudara tergugat, apakah saudara juga akan mengajukan saksi-saksi? Iya, yang mulia. Baik, apakah saksi yang akan diperiksa sudah siap dan sekarang sudah berada di pengadilan? Iya, yang mulia sudah ada di ruang pengadilan.
Baik, silakan saksi-saksi dari pihak tergugat untuk memasuki ruang sidang. Silakan duduk. Selamat pagi, saudara saksi. Sehat semuanya dan siap mengikuti persidangan hari ini. Baik. Sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu saya akan menanyakan identitas para saksi. Silakan bisa maju untuk memberikan kartu identitasnya. Silakan bisa duduk kembali. Baik, sebelum memberikan keterangan, saksi akan disebut terlebih dahulu ya sesuai dengan agamanya kepada hakim anggota yang kedua dipersilakan. Baik, yang mulia. Saudara saksi mohon untuk berdiri. Apakah saudara bersedia untuk disumpah menurut ajaran agama saudara? Jadi yang mulia. Baik, mohon sebutkan agama saudara. Islam. Oke, maka sumpah akan dilakukan menurut ajaran agama Islam. Saudara ikuti kata-kata saya dengan sungguh-sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tidak lain dari yang sebenarnya dan tiada lain kecuali yang sebenarnya. Terima kasih saksi telah bersumpah menurut ajaran agama Islam. Majelis berharap saudara memberikan keterangan dengan jujur dan tidak menutupi hal apapun. Saksi silakan duduk kembali. Sidang akan melanjutkan untuk pemeriksaan terhadap saksi pertama. Kuasa hukum tergugat, saksi pertamanya siapa? Saudara Abdul Haris yang Baik, untuk saksi dua bisa meninggalkan ruang sidang terlebih dahulu ya. baik. Silakan hakim anggota kedua untuk memulai pemeriksaan saksi terhadap saksi pertama. Selamat pagi saudara saksi. pagi yang mulia. Tolong bisa sebutkan identitas saudara. Nama saya Abdul Haris, saya berumur 35 tahun. Saya bekerja sebagai wira swasta. Saya tinggal di Desa Buga, Kabupaten Pekalongan. Saya kebetulan teman diktator Buga dari kecil. Lalu, apakah saudara ada hubungan keluarga dengan tergugat? Tidak yang mulia, hanya teman diktator saja. Oke. Silakan saudara bisa jelaskan apa yang saudara ketahui tentang rumah tangga tergugat dan tergugat. Yang mulia, selama saya mengenal mereka, rumah tangga mereka itu belum saja, tetapi beberapa tahun terakhir ini mereka itu seringkali seksual karena faktornya ekonomi. Saya tahu bahwa tergugat ini bekerja keras dan karena bekerjanya itu harian, jadi penghasilannya tidak menentu. Ada uang pun biasanya langsung diserahkan kepada istrinya, tapi karena emang hubungannya itu banyak, jadi istri-istrinya menganggap bahwa yang telah diberikan itu tidak cukup. Ya, jadi merasa salah mengurangi. Iya. Apakah saudara mengetahui penyebab utama dari pertengkaran mereka ini? Ya itu karena faktor ekonomi. Penggugat itu seringkali marah-marah karena uang belanjanya itu kurang. Dan saya juga tahu bahwa tergugat sering merasa tidak nyaman tinggal di rumah keluarga. Tergugat kesan merasa menumpang. Saudara tahu sejak kapan mereka itu bersama? Sekitar Agustus 2003 setelah lecture tersebut. Tapi menurut saya juga tergugat pergi bukan karena ingin meninggalkan istrinya, tetapi ingin menanam diri lebih dahulu di rumah orang tuanya. Baik, apakah dari pihak penggugat maupun tergugat ada yang keberatan dan ingin menanggapinya? Mohon izin yang mulia, saya ingin bertanya. Ya, baik, saudara Saksi ya. Saudara saksi, dan saudara saksi itu mengatakan bahwa tergugat itu pekerja keras dan selalu menyerahkan penghasilannya kepada istri. Nah, apakah saudara
langsung bagaimana menyalahkan uangnya, tapi saya seringkali menemani terduga saat menerima upah. Saat menerima upah pun terduga bilang akan menyerahkan uang tersebut kepada istrinya, dan setelah itu terduga tidak memegang uang lagi. Apakah saudara saksi tahu berapa besar penghasilan terduga? Kalau lagi ada kerjaan sekitar 10.000 sampai 100.000 per hari, itu pun tidak menentu yang mulia. Selama saudara mengenal mereka, apakah pernah melihat penggugat dalam pasar atau menghina tergugat? Saya tidak secara langsung, tapi saya pernah mendengar tergugat cerita kalau dia sering dimarahi dan sering dimarahi karena penghasilannya kecil. Apakah saudara tahu alasan pasti mengapa tergugat itu pergi dari rumah pada tahun 2023? Ya, karena seksual itu terduga cerita kalau dia merasa tidak nyaman dan ingin menenangkan diri, bukan karena ingin pisah. Apakah selama 2 tahun setelah pergi saudara tahu tergugat masih memberikan nafkah kepada istrinya? Mereka saya terkadang terduga menitipkan uangnya kepada anaknya atau tetangganya, tapi saya tidak tahu betul apakah uang tersebut sampai kepada istrinya atau tidak. Baik, berarti saudara juga dapat memastikan nafkah itu benar diterima penggugat. Iya, tidak bisa memastikan yang mulia. Baik, cukup keterangan saksi sudah tercatat. Terima kasih. Demikian yang kedua. Baik, terima kasih untuk nomor 2. Saksi pertama bisa meninggalkan ruang sidang. Kita lanjut pada saksi yang kedua ya, tergugat. Silakan saksi 2 bisa memasuki ruang sidang. Silakan duduk. Pemeriksaan saksi akan dilanjutkan juga oleh hakim anggota 1 kepadanya, silakan. Selamat pagi saudari saksi. Selamat pagi, Yang Mulia. Silakan sebutkan identitas saudari. Nama saya Nadila Farisya, umur 25 tahun. Saya seorang ibu rumah tangga beralamat di Desa Gresik, Kecamatan Kajen. Hubungan saya dengan tergugat adalah sepupu sekaligus teman dekat. Jadi saya rasa saya cukup mengenal dengan tergugat. Baik, silakan saudari jelaskan apa yang saudari ketahui tentang hubungan rumah tangga mereka. Baik, Yang Mulia. Jadi saya sering berkunjung ke rumah mereka. Ya, selayaknya kehidupan rumah tangga pastinya tidak akan terlepas dari cekcok kecil-kecilan. Saya juga melihat hubungan keluarga mereka harmonis. Namun ya sejak tahun 2016 mulai cekcok kecil-kecilan dan biasanya itu terkait ekonomi yang mulia. Tergugat sendiri bekerja sebagai buruh harian lepas, jadi penghasilannya tidak menentu bahkan pas-pasan. Pernah juga tergugat ini cerita ke saya kalau semua penghasilannya ini sudah diberikan ke penggugat namun dianggap kurang. Selain itu saya juga tahu kalau tergugat ini merasa tertekan tinggal di rumah penggugat karena setiap mereka cekcok, bahkan untuk masalah yang sepele pun dari pihak keluarga penggugat itu selalu ikut campur sehingga membuat tergugat ini tidak nyaman yang mulia. Baik, apakah saudari pernah melihat saudara tergugat dan saudari penggugat bertemu secara langsung? Untuk melihat secara langsung tidak pernah yang mulia, tapi saya pernah mendengar dari tetangga sebelah rumah tergugat bahwa mereka melihat penggugat dan tergugat itu bertengkar masalah uang belanja, dan ternyata malamnya itu tergugat keluar dari rumah yang mulia. Apakah setelah itu mereka masih berhubungan? Masih sempat lewat
anak-anak, saya tergugat juga minta tolong untuk menyampaikan permintaan maaf ke penggugat sekaligus niatnya untuk berdamai, tapi seingat saya dari pihak penggugat sudah tidak ingin menanggapi dan bahkan tidak ingin menandatangani lagi. Apakah saudari tahu bahwa saudara tergugat ingin memperbaiki rumah tangga? Tahu yang mulia, karena tergugat ini selalu cerita ke saya bahwa tergugat ingin sekali berdamai dengan penggugat, bahkan juga berniat mencari kerja keluar kota untuk mempunyai penghasilan yang lebih banyak, tapi karena komunikasi terputus, jadi niat tersebut tidak tersampaikan dengan baik yang mulia. Baik, menurut saudari, apakah tergugat meninggalkan rumah dengan sengaja untuk menceraikan penggugat? Menurut saya tidak yang mulia, karena tergugat ini keluar dari rumah itu karena kondisi di rumah mereka itu sedang tidak stabil dan juga ini menenangkan diri yang mulia. Dan juga selama tergugat ini keluar dari rumah itu masih menanyakan kabar anak-anak yang mulia, jadi masih peduli seperti itu. Apakah benar tergugat tidak memberikan nafkah selama 2 tahun? Tentang pasal untuk tergugat, Mohon maaf yang mulia. ya ada waktunya ya untuk mengajukan pertanyaan. Untuk saudara saksi, apakah berkenan menjawab pertanyaan dari kuasa hukum tergugat? Berkenan. Baik, silakan. Menurut saya tidak benar sepenuhnya. Penggugat ini memang kesulitan ekonomi, tergugat ini memang kesulitan ekonomi, tapi masih berusaha untuk kirim uang kecil-kecilan dan juga menitipkan dengan bapak saya seperti itu. Apakah ada hal yang ingin saudari sampaikan? Saya hanya ingin menyampaikan bahwa tergugat itu bukan orang jahat ataupun orang yang tidak bertanggung jawab. Dia memang miskin, tapi bukan berarti berniat menyelamatkan keluarganya. Saya tahu betul tergugat ini menyesal dan ingin keluarganya untuk kembali. Baik, terima kasih saudari saksi atas keterangannya. Apakah dari pihak penggugat maupun tergugat ada yang keberatan dan ingin menanggapi? Izin ya, kami keberatan atas keterangan saksi barusan, khususnya terkait pernyataan bahwa tergugat itu masih menafkahi penggugat. Keterangan tersebut itu tidak sesuai fakta. Kami karena penggugat itu selama pisah rumah itu hampir 2 tahun, penggugat tidak pernah menerima uang maupun kebutuhan pokok dari tergugat dalam bentuk apapun ini. Baik, keberatan saudara kuasa penggugat kami catat. Apakah saudara ingin mengajukan pertanyaan untuk mengklarifikasi kepada saksi? Ya yang mulia, kondisinya mulia. Saudara saksi, tadi saudara saksi bahwa tergugat masih memberikan nafkah kepada penggugat. Nah, meski tidak secara langsung, bisakah saudara saksi jelaskan kapan dan dalam bentuk apa nafkah itu? Silakan. Kalau saya sekitar 5-6 kali sama mereka berpisah, itu penggugat menitipkan uangnya ke anak sulungnya, pernah juga menitipkan bahan pokok, minyak, beras, tenaga untuk diberikan ke penggugat. Apakah saudara saksi sendiri tahu uang atau bahan pokok itu sampai ke tangan penggugat? Untuk uangnya saya hanya tahu dititipkan ke anak sulungnya dan anaknya bilang akan diberikan ke penggugat. Kalau untuk bahan pokoknya berupa minyak dan beras, saya sendiri yang mengantarkan. Dan kadang juga saat saya mengantarkan itu penggugat tidak ada di rumah, sayanya tidak ada di rumah, sehingga saya titipkan ke tetangga atau ke pihak keluarga penggugat. Jadi saudara saksi itu tidak pernah melihat langsung untuk penerbangan itu ya? Ya tidak. Oke, baik, berarti keterangan saudara saksi hadap tangannya dan belum dapat dipastikan guna sampai ke tangan penggugat itu. Ya, saya tidak bisa ngomong saja. Baik, tersebut keterangan saksi sudah dicatat. Kalau masih ada pertanyaan lain dari penggugat? Tidak ada lagi yang mulia. Kami hanya akan bahaskan bahwa sepanjang pengetahuan klien kami,
tidak ada luka sama sekali selama masa tulisan tentang atau peradilan ini. Baik. Untuk yang tepat, ingin menanggapi keterangan dari juga tidak? Iya yang mulia, kami menghormati kebenaran tersebut, namun kami tegaskan bahwa terbuka tetapi tidak baik. Adapun apa yang diberikan memang tidak cukup besar, namun itu bertanggung jawab terbuka selama ia berusaha untuk memperbaiki dan ekonominya. Baik, majelis telah mentanggap bahwa keterangan perbedaan keterangannya mengenai fakta pemberian kali ini. Penilaian atas transaksi dan pembuktian yang dipertimbangkan dalam tawaran majelis. Dengan demikian, pemeriksaan saksi terbuka dinyatakan selesai, tapi silakan kita meninggalkan ruang sidang. Jadi kita lanjutkannya dengan agenda mendengarkan kesimpulan hasil yang ada putus ini. Saudara penggugat, kamar saudara sudah menyampaikan kesimpulan saudara penolakan sidang secara itu berlangsung. Ya, yang mulia. Saya kesimpulan bahwa saya tetap ingin bercerai dengan mbak penggugat. Dan selanjutnya ada Majelis Hakim tentang. Baik, sidang kita lanjutkan dengan agenda mendengarkan kesimpulan para pihaknya dalam konklusi. Untuk saudari penggugat, apakah saudari bisa menyampaikan kesimpulan saudari selama persidangan perkara itu berlangsung? Iya yang mulia, saya berkesimpulan bahwa saya tetap ingin bercerai dengan penggugat dan selanjutnya untuk majelis hakim upaya memberikan putusan. Kita bercerai? Iya yang mulia. Baik, sangat bagus sekali penggugat kita ini. Untuk saudara tergugat bagaimana? Apakah saudara bisa menyampaikan kesimpulan saudara selama persidangan atau perkara itu berlangsung? Ya, yang dia saya berkesimpulan saya tetap tidak ingin bercerai dengan penggugat. Dan apabila berkehendak lain, selanjutnya akan hakim yang mulia memberikan putusan yang selanjutnya. Baik, terima kasih pada penggugat dan penggugat. Semoga penggugat dapat penggugat untuk terakhir kalinya sebelum perkara ini diputuskan, saya akan memberikan kesempatan sekali lagi kepada saudara untuk kembali menjadi suami dan istri dalam satu keluarga. Bagaimana, penggugat? Tidak yang mulia, saya tetap dengan pendirian saya. Masih tetap baik. Saudara penggugat dan tergugat, majelis hakim telah menimbang semua hal yang terjadi dalam persidangan ini. Dan majelis pun sudah mengambil keputusan. Sebelumnya harus menawarkan dua alternatif terlebih dahulu, supaya saudara maupun saudari memilih satu, bahwa putusan ini sudah kami ambil keputusan dalam musyawarah majelis hakim. Tapi putusan ini belum jadi sebagaimana putusan biasanya, dan kami bacakan sekarang kesimpulannya akan membaca ini nanti pada sidang berikutnya setelah redaksi putusan ini selesai kami buat. Bagaimana penggugat tergugat? Sekarang saja yang mulia, supaya selesai. Sekarang saja. Baik, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, saudara penggugat dan tergugat, kami akan membacakan kesimpulan putusan pengadilan atas perkara 1411 PDT 2025 PA Kaden. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan perceraian antara penggugat Dia Aira Lestari binti Trianto dan juga tergugat Syahrul Mubarak bin Adam dalam duduk perkaranya dan seterusnya. Pertimbangan hukum menimbang dalam konversi dan seterusnya. Mengadili, menolak gugatan penggugat. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp266.000. Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat majelis hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Rabu 25 November 2025 oleh kami dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh majelis hakim tersebut dan didampingi oleh panitera kami serta dihadiri pula oleh para penggugat maupun tergugat. Kepada para pihak yang merasa keberatan atau kurang puas terhadap putusan ini, dipersilakan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama dalam tempo 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Sidang dinyatakan selesai dan sidang kami tutup.